Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 tentang kemegahan bait suci yang baru. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Pendeta Evi Masnifit dan saya memiliki channel YouTube yang bernama Marta Vina Masnifit. Harap di saat saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya minta izin untuk Bapak Ibu bisa mensubscribe channel saya. Terima kasih, saya akan berdoa dan saya percaya segala sesuatu yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja akan Tuhan berkenan untuk mengabulkan. Bapak Ibu, di saat saya membaca kebenaran firman Tuhan tentang kemegahan bait suci yang baru, di sini Nabi Hagai menyampaikan kepada kita bersama supaya kita dapat memberikan diri kita atau persembahan hidup kita ini untuk dapat membangun bait suci, atau dapat dikatakan jika kita boleh ada di dalam persekutuan ibadah-ibadah di gereja, kita berkumpul untuk dapat bersama-sama bekerja untuk membangun rumah Tuhan itu. Karena di saat kita membangun rumah Tuhan, maka keluarga kita ataupun juga lingkungan masyarakat kita dan juga bangsa dan negara kita akan senantiasa Tuhan berkati. Ini yang menjadi kisah nyata yang dialami oleh Raja Salomo, karena dia sebagai seorang pemimpin besar di kerajaan Israel, tetapi dia memiliki kerinduan untuk membangun bait suci. Dan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu sangat megah atau terbuat dari emas dan perunggu. Sangat indah pasti dan sangat besar bait suci itu. Lalu di saat bait suci itu telah dibangun oleh Raja Salomo bersama dengan rakyatnya yang terus bekerja, pada tahun ke-7 bulan, saya akan membaca di ayat 1b. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dan dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Berarti pada masa pemerintahan Raja Salomo berakhir, kemudian datanglah pada masa Nabi Hagai. Di sini dikisahkan bahwa bait Allah itu sudah menjadi runtuh. Bait Allah itu sudah tidak dapat, kita bisa katakan segala yang boleh tadinya sudah dibangun oleh orang tua yang dulu itu telah rusak. Jadi harus dibangun kembali. Nabi Hagai dulu di saat dia boleh berada pada masa pembangunan bait Allah yang dikerjakan oleh orang tuanya, pasti dia masih kecil. Karena apa? Di saat pemerintahan raja-raja sudah berubah, maka ada masalah yang terjadi di bangsa Israel atau di kerajaan Israel, sehingga menjadikan rakyat Israel harus berpindah tempat. Ini menjadi persoalan yang sangat besar bagi kerajaan di saat mereka mengalami perpindahan kewilayahan. Jadi pada saat mereka berpindah, di situ bangunan yang tadinya indah, megah, tetapi tidak diperhatikan lagi, akhirnya bangunan itu sudah menjadi rusak atau kumuh atau sudah hancur. Dan
Ini terjadi pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Mereka dibuang ke Babel karena kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran mereka. Dapat saya mengantar kembali kepada masa pemerintahan atau pada masa zaman-zaman Yakub dan juga anak-anaknya, di mana Israel mengalami kelaparan di Israel karena tidak ada gandum, sehingga bangsa itu mengalami krisis, dan krisis itu membuat rakyat harus ke Mesir untuk hidup di sana karena di Mesir banyak gudang gandum. Bangsa Mesir memberi makanan kepada bangsa Israel. Ini yang menjadikan bangsa Israel, kalau mau dilihat, mereka harus diperbudak di negeri orang. Mereka merantau, mereka berpindah sebagai perantau di negeri Mesir, dan akhirnya mereka diperbudak. Kalau di tanah mereka sendiri, mereka tidak menjadi budak karena mereka menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri. Tetapi karena krisis, orang bilang krisis moneter ya saat ini, sehingga kehancuran, kelaparan, kemiskinan terjadi, menjadikan orang harus mempertahankan perut mereka, harus mencari makan dan minum di tempat lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini juga yang dikisahkan oleh Nabi Hagai. Krisis kembali terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius, dan di sana bangsa Israel harus kembali dari Babel, dan Nabi Hagai harus bersuara kembali kepada orang Israel, bangsa Israel, untuk mari, kalau kalian sudah kembali dari krisis itu, berbaliklah untuk membangun bait Allah atau bait suci yang ada di Yerusalem, karena kamu sudah diselamatkan atau dibebaskan dari raja-raja Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat bangsa ini harus kembali ke Yerusalem dan ada seruan dari Nabi Hagai untuk membangun atau mendirikan, memperbaiki bait suci kembali, bangsa Israel merasa bahwa mereka sudah tidak mampu seperti itu. Mereka menjadi rasa takut untuk dapat membangun bait suci itu, karena bagaimana mereka mau pergi membangun sementara sudah rusak. Lebih baik bangun rumah sendiri, buat rumah sendiri harus yang megah seperti itu, karena mau pergi bangun ke bait suci atau mementingkan perut mereka yang lapar seperti itu. Atau mereka harus bekerja, misalnya menjadi petani, mereka harus bekerja mengurus surat-surat mereka kembali di daerah yang baru, dan mereka harus ke kantor, aktivitas harus mereka lakukan seperti itu. Tetapi Nabi Hagai bersuruh, mari bangun bait suci. Ini persoalan bagi mereka, pentingkan perut atau pentingkan bait suci. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang menjadi persoalan bagi kita jika kita mengalami persoalan-persoalan yang akan dibilang ada kekacauan, ada kemiskinan, ada kelaparan, ada penindasan, dan banyak bentuk pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu waktu itu, karena waktu terus berputar, masalah di dalam masyarakat, masalah di dalam bangsa dan juga negara itu akan selalu hadir dan menjadikan masyarakat harus terus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sebab jika kita tidak datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kekurangan. Jadi Nabi Hagai mengatakan bahwa jika kamu tidak mau untuk membangun bait suci,
maka Allah akan mendatangkan gempa. Ini dapat saya baca di dalam ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Apa arti firman Tuhan ini? Kalau sudah langit dan bumi digoncangkan, laut dan darat juga digoncangkan, itu artinya tanda-tanda bahwa ada gempa. Kalau gempa pasti orang akan lari dan orang akan kacau di tempat di mana saja mereka berada. Untuk itu perintah, ya, pesan daripada Tuhan kepada nabi harus dilaksanakan. Ingat bahwa bait Allah harus dibangun, tempat-tempat ibadah harus dibangun, supaya semua orang itu diberkati, karena Allah lah yang memberkati mereka yang datang untuk menyembah namanya. Itu inti dari dalam kehidupan kita, untuk dibebaskan dari segala bentuk persoalan-persoalan yang dialami. Buktinya adalah satu, kita berdoa, meminta Tuhan menolong kita, meminta kita Tuhan melindungi kita, meminta Tuhan menjaga kita, supaya tidak ada kekhawatiran yang datang di dalam hidup kita. Saya lanjut Bapak Ibu. Jika terjadi gempa pasti akan ada kekacauan. Di sini artinya jika kita tidak mau membangun bait Allah atau bait suci, maka Herodes yang akan membangun. Raja Persia, raja-raja yang datang dari negeri yang jahat, mereka akan membangun. Artinya orang jahat yang akan membangun kuil. Karena orang tidak mau membangun bait suci, akhirnya akan diganti. Herodes ingin menjadi Mesias. Yang dijanjikan adalah Mesias yang akan datang, sang juru selamat yang akan datang untuk menolong manusia, membebaskan manusia dari dosa atau pelanggaran mereka. Tetapi jika tidak ada yang mau bekerja untuk membangun bait Allah, maka Herodes atau raja dunia ini akan dibentuk di dalam dunia ini oleh raja sosok yang jahat. Ini yang dikatakan bahwa akan ada kehancuran, akan terjadi kekacauan, akan terjadi gempa. Orang akan lari, meninggalkan segala berkat yang harusnya mereka terima, tetapi gempa mereka akan meninggalkan semuanya itu. Keadaan kantor, kalau gempa pasti orang akan lari keluar. Kalau sekolah pasti anak-anak akan lari keluar. Kalau di rumah, keluarga pasti akan terjadi perpisahan. Ini karena terjadi kekacauan, tidak ada yang mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari setiap orang memberi diri untuk membangun rumah Tuhan. Datang bersekutu dan mendoakan banyak orang. Tuhan akan memberkati kita semua dari kemiskinan, keterbatasan, ketertinggalan, atau masalah-masalah hidup kita, jika kita memberikan ruang dan waktu kita untuk berada di dalam rumah Tuhan. Karena jika kita tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan, maka orang lain yang akan datang untuk membangun. Dan yang tadi saya katakan, kuil akan didirikan di mana-mana. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, Hagai pasal 2 ayat 1-10 juga mengatakan bahwa Hagai adalah seorang nabi yang kira-kira berusia 70 tahun, berarti dia sudah tua. Itu artinya bahwa Hagai hanya memberikan dorongan, semangat kepada generasi muda. Jadi kalau orang tua mereka telah membangun bait suci, maka generasi yang baru juga melanjutkan pembangunan bait suci itu. Tidak boleh berhenti. Jangan ada perhentian di saat kita masih
hidup atau diberikan kesempatan, karena hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu tidak boleh terjadi perhentian untuk membangun rumah Tuhan. Kiranya singkat firman yang telah saya